Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Nur Andini dari kelas 10 IPS 3. Di sini saya akan mengulas sedikit tentang peradaban Mesopotamia. Peradaban Mesopotamia. A. Kondisi lingkungan. Mesopotamia adalah nama kuno untuk wilayah yang sekarang menjadi negara Irak. Mesopotamia berasal dari kata mesos yang artinya tengah dan potamos yang artinya sungai. Sehingga Mesopotamia disebut dengan wilayah yang berada di tengah-tengah sungai. Herodotus menyebut Mesopotamia sebagai daratan yang berada di antara dua sungai, yaitu sungai Efrat dan Tigris. Kedua sungai tersebut merupakan berkah bagi Mesopotamia karena dapat menjadikan tanah di Mesopotamia menjadi subur, sehingga mendorong bangsa Sumeria untuk berimigrasi ke Mesopotamia. Kehidupan pemerintahan di Mesopotamia. Berbagai bangsa silih berganti menguasai wilayah Mesopotamia. Bangsa-bangsa tersebut di antara lain yaitu adalah bangsa Sumeria, Semit, Amorit, Assyria, dan Persia. Bangsa Sumeria pada tahun 3510 Masehi melakukan migrasi ke Mesopotamia. Bangsa Sumeria ini menciptakan sistem pemerintahan negara kota atau city-state yaitu satu negara satu kota. Bangsa Sumeria mendirikan kerajaan di dekat muara sungai Efrat dengan ibu kota di Ur. Kekuasaan tertinggi dipegang oleh seorang pendeta raja yang disebut Patesi. Bangsa Sumeria telah mengenal huruf yang disebut dengan hieroglif, yaitu hurufnya berbentuk seperti paku. Bangsa Sumeria juga mengenal banyak dewa. Tempat untuk memuja para dewa tersebut adalah zigurat. Kebudayaan bangsa Sumeria akhirnya berakhir setelah pada tahun 2350 sebelum Masehi karena diserang oleh bangsa Akkadia di bawah pimpinan Sargon. Bangsa Akkadia adalah rumpunan bangsa Semit. Bangsa Semit di bawah pimpinan Raja Sargon pada tahun 350 sebelum Masehi berhasil menaklukkan bangsa Sumeria di Mesopotamia. Kemudian Sargon mendirikan kerajaan Akkadia. Menurut Samuel Noah Kramer dalam buku Abad Besar Manusia, tempat lahir peradaban pada tahun 1985, Sargon adalah salah satu tokoh terkemuka dari dunia kuno. Sargon mampu menciptakan ketertiban dalam ketertiban pertama di dunia. Setelah berhasil menaklukkan bangsa Akkadia, bangsa Babilonia berkuasa di Mesopotamia. Bangsa Babilonia ini dikenal juga dengan bangsa Amorit. Raja yang terkenal pada era Babilonia adalah Raja Hammurabi. Raja Hammurabi sangat berjasa bagi peradaban manusia setelah berhasil menyusun Undang-Undang Hammurabi atau Kodeks Hammurabi. Kodeks Hammurabi berdiri dari 285 pasal yang memuat hukum pidana, perdata, hak milik, utang piutang, perkawinan, dan perdagangan. Namun, setelah Raja Hammurabi meninggal, kerajaan Babilonia lama yang besar dan maju itu mulai lemah akibat serangan bangsa Hiti dari arah barat pada tahun 1900 sebelum Masehi. Bersamaan dengan kejayaan Babilonia yang menguasai Mesopotamia bagian selatan, bangsa Assyria yang senang berperang berhasil menguasai Mesopotamia bagian utara. Kerajaan Assyria pada masa pemerintahan Raja Ashurbanipal mencapai puncak kejayaan. Raja Ashurbanipal membangun ibu kota Mesopotamia yang baru di Niniveh. Nabopolassar membangun kembali kerajaan Babilonia atau disebut dengan Babilonia baru.
Kerajaan Babilonia baru mencapai puncak kejayaannya pada masa Nebukadnezar. Berikut keberhasilan yang dicapai oleh Nebukadnezar. 1. Mengalahkan bangsa Yahudi. 2. Membuat jalan dan jembatan untuk memperlancar hubungan lalu lintas di kota Babilonia. 3. Membangun menara Babylon. 4. Membuat taman gantung. 5. Mengganti khatulistiwa yang mengelilingi bumi menjadi 360 derajat. Raja Sirus dari Persia berhasil menaklukkan kerajaan Babilonia baru dan kemudian mengambil alih kekuasaan di Mesopotamia. Kerajaan Persia terletak di sebelah timur Sungai Tigris dengan ibu kota Persepolis. Raja Sirus menguasai sebagian dari daerah India bagian barat. Namun, dalam pertemuan melawan bangsa Tura, Raja Sirus terbunuh. Ia kemudian digantikan oleh anaknya yang bernama Kambises. Raja Kambises berhasil mengembalikan ketentraman dalam negeri Persia. Bahkan, pada tahun 525 sebelum Masehi, Kambises berhasil menaklukkan negeri Mesir. Setelah Raja Kambises meninggal, ia digantikan oleh Raja Darius. Di bawah pemerintahan kerajaan Persia mencapai masa kejayaannya. Keberhasilan yang dicapai oleh Raja Darius adalah sebagai berikut, yaitu 1. Membuat jalan raya yang menghubungkan antara Persepolis dan daerah-daerah sekitar serta membangun pos-pos. 2. Wilayah kerajaan dibagi atas 2 satrapi yang masing-masing dikepalai oleh seorang wali negara yang disebut satrap. 3. Pemerintahannya bersifat desentralisasi dan diatur dengan adat lama sehingga tidak menimbulkan keguncangan. Yang C. Kehidupan ekonomi. Sebagian besar peradaban yang berkembang di Mesopotamia bergantung dari hasil pertanian. Untuk mengolah tanah pertanian dan mengembangkan peternakan, bangsa Sumeria membangun beragam waduk dan saluran irigasi. Alat yang digunakan sangat efektif untuk menaikkan air dari sungai ke penampungan yang lebih tinggi. 4. Atau D. Kehidupan sosial, budaya, dan kepercayaan. Bangsa Sumeria sudah mengenal sistem pembagian kerajaan dan sistem pemerintahan. Bangsa Sumeria terbagi dalam beberapa kelompok yang ahli dalam bidang tertentu seperti bertani, pedagang, juru tulis, pendeta, prajurit, dan bangsawan. Kepercayaan sebagian besar penduduk Sumeria menyembah dewa Marduk dan Enlil sebagai dewa utama. Atau 5. Pencapaian ilmu dan teknologi. Bangsa Sumeria menemukan roda pada tahun sekitar 5.000 tahun lalu. Bangsa Sumeria roda merupakan penemuan mekanik paling besar sepanjang sejarah. Dengan adanya penemuan roda, manusia dapat mengembangkan pembuatan gerobak, kereta perang, mesin, kereta api, dan mobil. Selain roda, penemuan terbesar bangsa Sumeria yang dianggap penting bagi peradaban manusia adalah tulisan. Dalam perkembangan selanjutnya, juru tulis Sumeria mengubah tulisan gambar menjadi tulisan cuneiform atau huruf paku yang mampu mengungkapkan gagasan abstrak. Juru tulis Mesopotamia menuliskan aksara paku di atas lempeng tanah liat sehingga setengah basah. 6. Pengaruh peradaban Mesopotamia. Walaupun peradaban Mesopotamia sudah runtuh ribuan tahun yang lalu, pengaruh peradaban Mesopotamia masih dapat dirasakan hingga saat ini. Berikut beberapa peranti pokok peradaban bangsa Sumeria yang masih berpengaruh terhadap dunia hingga saat ini. 1. Sistem kalender atau penanggalan berdasarkan peredaran bulan. 2. Sistem tulisan praktis yang mengantarkan manusia memasuki zaman sejarah. 3. Perhitungan
perhitungan heksadesimal yang menjadi dasar hitungan per 60-an. 4. Teknologi roda yang menjadi dasar pengembangan peralatan mekanik seperti katrol, gerobak, kereta kuda, lokomotif, dan mobil. 5. Kodek, hukum atau undang-undang tertulis yang dapat memberikan jaminan keadilan bagi masyarakat. Sekian yang telah saya sampaikan. Mohon maaf jelas ada tingkah laku atau salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.